Halo sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu film yang berjudul Teman dari Kampung. Rilis pada tahun 2020 dan diperankan oleh Ryo Fujimura. Film dengan kode nuklir AND-242 menceritakan tentang seorang pria yang datang dari kampung dan tinggal sementara di rumah temannya. Dikarenakan sudah lama tidak merasakan kehangatan seorang wanita, si pria ini mencoba untuk mendekati istri temannya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum lanjut ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang telah selesai menyiapkan makan malam dan sedang menunggu suaminya pulang dari bekerja. Sepulangnya si suami dari kantor, mereka berdua pun terlihat sedang makan dan mengobrol tentang masalah yang sedang dialami oleh teman mereka di kampung. Pasangan suami istri ini bernama Iruka dan Ryo. Diceritakan kalau teman mereka dari kampung yang bernama Jun mengalami kecelakaan saat sedang berkendara dengan istrinya. Akibat kecelakaan itu menyebabkan istri Jun meninggal dan membuat Jun sedih dan depresi. Iruka yang khawatir dengan teman masa kecilnya itu berniat mengajak Jun untuk sementara waktu tinggal bersamanya serta mencarikan Jun pekerjaan di Tokyo. Cerita pun berlanjut. Terlihat seorang pria yang mendatangi rumah Iruka. Pria ini bernama Jun, teman Iruka dari kampung durian runtuh. Jun yang saat itu masih terlihat sedih menanyakan kepada Iruka dan Ryo mengapa mereka belum mempunyai anak. Iruka pun menjawab kalau saat ini mereka belum siap memiliki seorang anak karena masalah ekonomi. Malam harinya di saat Iruka dan Ryo sedang tidur, Jun diam-diam mengintip dan memperhatikan istri temannya itu. Pagi harinya setelah Iruka dan Ryo pergi bekerja, terlihat Jun yang sedang menikmati kain suci milik Ryo yang berada di mesin cuci. Beberapa jam kemudian, Ryo yang baru saja pulang dari bekerja dan akan menyiapkan makan malam, dia dihampiri oleh Jun. Saat itu Jun mengatakan kalau sebenarnya dia depresi karena istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Merasa kecewa dengan istrinya, Jun saat itu langsung mendekati Ryo dan dengan paksa mengajak Ryo untuk adu mekanik dengannya di sofa. Setelah kejadian itu, Ryo hanya terduduk diam sambil bersedih di kamarnya. Iruka yang baru saja pulang melihat Jun yang terlihat lebih bahagia dari biasanya. Iruka tidak mengetahui kalau Jun bahagia karena telah beradu mekanik dengan Ryo. Jun yang saat itu sudah ketagihan, lagi-lagi mengajak Ryo untuk beradu mekanik ketika Iruka telah pergi bekerja. Malam harinya terlihat Iruka dan Jun yang sedang membicarakan pekerjaan sambil menikmati sebotol anggur. Setelah itu mereka pergi untuk tidur. Di saat Ryo akan pergi ke kamarnya, tiba-tiba dia ditarik oleh Jun ke kamarnya untuk beradu mekanik. Hari-hari pun berlalu dengan memperlihatkan Jun dan Ryo yang selalu beradu mekanik ketika Iruka sedang tidak berada di rumah. Dikarenakan sudah keseringan beradu mekanik bersama Jun, akhirnya membuat Ryo merasa nyaman serta ketagihan dan tidak lagi menolak ketika Jun mengajaknya untuk beradu mekanik. Cerita pun berlanjut. Saat sedang sarapan, Jun mengatakan kepada Iruka kalau dia sudah menemukan rumah yang akan dia sewa dan akan segera pergi. Mengetahui hal itu, Ryo merasa sedih karena tidak akan bisa lagi beradu mekanik bersama Jun. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Jun dan Ryo beradu mekanik untuk terakhir kalinya. Oke sobat, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Jun yang saat itu merasa kecewa kepada istrinya karena telah berselingkuh dengan pria lain, melampiaskan kekecewaannya kepada Ryo. Sementara itu, Iruka yang berniat baik kepada Jun tidak mengetahui kalau temannya itu sering mengajak Ryo untuk beradu mekanik ketika Iruka tidak berada di rumah. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah niat baik seseorang tidak akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal.
Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Meskipun agak ngawur jika kalian suka dengan cerita tadi. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian selalu mendapatkan rekomendasi film-film terbaik dari negara Sakura. Sampai jumpa di video selanjutnya.